Kerja sosial meja putih Sayo bentuk Badan Wakaf Pauh Kota Pahlawan. Ketua Lembaga Sosial Meja Putih Sayo Ramlan didampingi Ketua Penasehat AMRI, SH dan Sekjen Tahdiwar berdiskusi dan beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani di Rumah Makan Sederhana, Jumat 16 September 2023. Pertemuan itu dilakukan sehubungan dengan kerja sosial meja putih Sayo untuk mewujudkan tanaman wakaf produktif. Progres kerja sosial wakaf tanaman produktif adalah follow-up dari kunjungan kerja yang membawa pengurus LSMPS awal tahun lalu ke Provinsi Aceh. Syafrial Kani mengapresiasi kegigihan dan kesungguhan dari pengurus LSMPS dalam menggarap program wakaf tanaman produktif ini. Dalam kesempatan tersebut beliau menegaskan bahwa Kota Padang perlu mencari peluang-peluang ekonomi dari dengan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. Apa yang dilakukan oleh lembaga sosial meja putih Sayo ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurut Ramlan karena Badan Wakaf akan mengelola dana umat maka perlu legalitas dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. AMRI tegaskan saat ini tengah intens dilakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan dan mendukung program ini. Tahdiwar selaku Sekjen menambahkan bahwa wakaf tanaman produktif adalah kerja sosial meja putih yang kedepannya akan mendukung kegiatan sosial meja putih. Lembaga sosial meja putih memiliki kegiatan sosial berupa hitan masal gratis, paket duafa, peduli bencana alam dan bencana kemanusiaan, penyaluran daging dan hewan kurban silaturahmi ranah dan rantau. Pada sisi lain meja putih punya kerja sosial berupa UPZ, ekonomi keumatan, rumah sunah lansia, advokasi hukum dan Badan Wakaf Pauh Kota Pahlawan. Kingmaker Baligar Taufikur Rahman melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Indonesia Maju. Ini saya nama pribadi, ini sangat memberi semacam nilai positif pada meja putih. Dari perjalanan tersebut hari ini sudah ada langkah-langkah untuk menuju akan lahirnya nanti di meja putih itu salah sub kegiatannya itu namanya Badan Wakaf, ya kan? Badan Wakaf nanti berterimpunlah di situ itu kegiatan-kegiatan yang ini perlu menjadi contoh untuk kita bersama ke depan untuk penguatan ekonomi masyarakat ini. Kita harus berbasiskan kepada konsep yang ada itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hari ini meja putih sudah masuk ke dalam konsep yang telah ada di dalam Islam dan rangka untuk meningkatkan ekonomi. Bagaimana kita hadir untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat hari ini. Kalau kita melihat potensi Padang cukup besar, ya, contoh perbatasan Padang, Pariaman, Padang Solo, Padang Pesisir, ya pesisir selatan, itu ada lahan lebih kurang 2 hektar, 2.000 hektar, yang hari ini dikategori kepada lahan terlantar. Ya, mudah-mudahan konsep yang dibuat oleh meja putih dalam bentuk wakaf produktif, ya, terhadap lahan terlantar itu juga bisa kita fungsikan. Kalau memang kita fungsikan lahan 2.000 hektar, itu merupakan potensi yang sangat besar untuk menjawab persoalan masyarakat kita. Ini langkah yang dibuat oleh meja putih ini kalau bisa ya menjadi contoh lah untuk lembaga-lembaga lainnya di dalam membaca potensi yang ada di lingkungan kita. Ya hari ini kan meja putih sudah bergandeng dengan UNAN khususnya pada Fakultas Pertanian. Tentu kita berharap dinas terkait juga bisa bekerjasama sehayung selangkah dengan meja putih, bagaimana program meja putih ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu ada dukungan dari dinas terkait pada contohnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Padang. Jadi kalau bisa ini kita sinergikan dan bisa membawa perbaikan terhadap kehidupan masyarakat Kota Padang.
tanam manggis. Itu kan juga kita jadikan bisa mungkin tanam buah. Artinya tempat rekreasi, ya kan? Dalam bentuk taman, dalam bentuk kebun ya, kebun manggis, ya. Itu kan merupakan bagian hari ini kan masyarakat inginnya yang suasana yang sejuk, nyaman, ya kan? Nah, itu sudah menjadi tujuan dari masyarakat untuk ada di sana. Jadi artinya situ ada multi efeknya. Di samping kita menanam manggis, kita bisa menjual hasilnya. Di situ juga bisa jadikan salah satu wahana untuk kita bisa untuk katakanlah untuk berwisata, untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan melepaskan suasana tegang, dan kita jadi itu tempat wisata untuk khususnya masyarakat Kota Padang. Untuk wakaf kurus ini kan masih dalam ya belum begitu booming di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap umat hari ini. Dengan adanya gerakan meja putih ini merupakan langkah awal sebagai motor penggerak. Jadi ini merupakan langkah awal untuk menjadi contoh, ya kan, kepada masyarakat, bagaimana nanti masyarakat juga terpancing terhadap lahan-lahan yang hari ini masih banyak yang terlantar di Kota Padang. Contoh, kita melihat hari ini, kemarin kami mengambil datanya, dari batas Padang Priaman, batas Solo, dan batas pesisir selatan, itu masih ada lahan lebih kurang 2.000 hektar yang belum tergarap secara maksimal. Kalau ini kita jadikan, ya kita jadi artinya sebagai contoh yang apa yang telah dilakukan oleh meja putih, ini luar biasa. Potensi sangat luar biasa, bisa untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat ke depan. Ini luar biasa nih, saya melihat, saya secara pribadi sampaikan, apa yang dilakukan meja putih merupakan langkah awal bagaimana ke depan masalah wakaf putih bisa booming di Kota Padang. Luar biasa. Sita. Selaku warga masyarakat yang selama ini sudah mengetahui keberadaan meja putih dengan dukungan penuh dari Ketua DPRD dalam kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan tanam wakaf produktif ini, kita tentu terima kasih dan bangga sekali, dan kami yakin dan percaya dengan dukung Pak Ketua DPRD beserta dinas terkait nantinya, apa yang dipercayakan kepada meja putih ini akan bisa membantu memperlancar program pemerintah, terutama dalam rangka ikut meringankan beban pemerintah Kota Padang untuk biaya pendidikan, biaya masalah keumatan, sehingga kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan kita berharap tetap dibina dan didukung oleh Pak Ketua DPRD beserta jajaran dinas terkait Kota Padang, sehingga apa yang kita bisa sukses dan lancar, bisa juga ditiru oleh lembaga lain yang ada di Kota Padang.